Ya baik, ini sudah terekam Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita melihat video dulu bagaimana contoh memahami capaian pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, karena ini sama dengan kita bahasa Jerman. Kita betul sudah ada di fase E, tapi pada prinsipnya karena ini adalah materi pertama, berarti kita sama dengan fase A materinya. Gimana? Oke? Atau kita lanjut ke bawahnya yang tadi. Ada yang punya pendapat, Bapak Ibu sekalian? Langsung saja. Sepertinya langsung deh Bu, karena seperti yang tadi saya bilang, apa namanya, karena saya baru, saya masih beneran nol banget gitu Bu. Jadi ngikutin aja dulu. Eh, Ya. Oke, baik. Ya, kalau begitu kita langsung ke pemahamannya. Contoh pemahaman supaya lebih jelas.
Kenapa?
Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah melihat apa-apa saja yang perlu kita lakukan sebagai langkah-langkah dalam memahami capaian pembelajaran. Nah, tadi kita diminta untuk berliterasi mengenai capaian pembelajaran kita di bahasa Jerman. Saya juga sudah bagikan di grup Bapak Ibu sekalian. Apa sudah di-download capaian pembelajarannya? Nah, kita buka bersama di sini untuk melihat yang manakah rasionalisasi, yang mana tujuannya dan mana karakteristik dari mata pelajaran kita. Saya share screen kembali. Oh, saya buka dulu. Atau ada yang bisa bantu untuk share screen capaian pembelajaran yang ada di grup yang saya sudah kirim. Boleh saya, Bu? Praunur, ya silakan. Kita sama-sama melihat yang mana rasionalisasi dalam capaian pembelajaran kita, yang mana tujuannya, dan mana karakteristik dari materi pelajaran, mata pelajaran. Yang ini bukan, Bu? Ya, betul. Kita mulai dari atas dulu, dari rasionalisasi. Ya, jadi ini capaian pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini kita sudah tahu semua bahwa untuk kita itu nanti ada di fase F. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai mengajar di kelas 10, tentunya tetap mengacu pada capaian pembelajaran ini. Cuma nanti ketika itu sudah diajarkan di kelas 10, tentunya nanti pada saat kelas 11 perlu diberikan asesmen diagnostik awal untuk memahami Sebentar, Bu, sudah sampai di saya mana yang ulang ini, dipahami Bu. anak-anak dan harus memulai dari mana belajarnya. Ya, ini agak ke bawah, Saya Bu ulang dulu Nuri. sebentar ya, Bu, ya. Sebentar, saya stop dulu. Oke, silakan. Sebentar, Bu. Ya. Ini berkurang. Tadi kita ada, sudah 32, Alhamdulillah. Ya, selamat bergabung Pak Harfianto, Bu Elis, Bu Rohamina, ya, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Bu Arjuang juga sudah buka kamera. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana rasionalisasi tujuan dan karakteristik dari mata pelajaran bahasa Jerman. Ya, kita mulai melihat di sini karena tadi disampaikan di video bahwa kita harus melakukan langkah-langkah ini, memahami ini sebelum membuat tujuan pembelajaran. Agak ke bawah, Bu. Sebentar. Tenuri agak ke bawah. Sebentar ya. Kemana, Bu? Ini. Ya, ini dia. Oke. Rasional mata pelajaran bahasa Jerman. Kita bisa baca bersama. Bisa lanjut, Tenur. Ya, lanjut lagi. Nah, sepintas teman-teman sekalian melihat rasionalisasi ini, apa yang terkandung di dalamnya sebenarnya pada rasionalisasi? Tentang apa yang ada di dalam rasionalisasi ini sehingga menjadi pertimbangan untuk membuat tujuan pembelajarannya. Penggunaan Info apa bahasa yang ada di sini? penggunaan bahasa Jerman di banyak bidang gitu kan.
yang bisa Ya, ke depannya seperti heeh, apa. ya, Untuk ya, untuk, oke, maksudnya untuk, jenjang karir pendidikan ke depannya. ya. Jadi dirasionalisasi ini cenderung eh, memberikan mindset kepada kita mengapa bahasa Jerman itu penting untuk dipelajari. Sepertinya begitu ya, Bapak Ibu ya, Mmm, dirasionalisasi ini. Oke, kita lanjut. ke mana Bu? Sini? Ya, jadi di sini kelihatan bahwa standarnya itu adalah A2. Standar A2 yang kalau di dalam kurikulum dimulai dari kelas 11 dan juga di kelas 12, namun kenyataan menunjukkan bahwa ada rekan kita di Bukit Tinggi, ada Budian di sini, ya Fraudian, ternyata berhasil valid, ya, valid di Dapodik eh, ketika beliau mengajarkan di kelas 10. Sehingga mulai di tahun ajaran baru nanti ini, kami juga di sekolah kami itu akan mulai mencoba untuk mengajarkannya di kelas 10. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini total alokasi waktu untuk bahasa Jerman selama 2 tahun, setara tingkat A2. Lanjut. Ya, sekarang kita lihat tujuan mata pelajarannya. Ya, bisa kita baca bersama saja. Nanti kita diskusikan jika ada yang perlu didiskusikan. Ya, jadi selain untuk kemampuan yang pertama tadi, termasuk juga kemampuan untuk lintas budaya. Ini tadi. Jadi Landeskundenya ada. Tentunya ini terkait dengan tema P5, kebinekaan global. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ini 34 semua adalah P5. Ya. Sampai ke 6 itu terkait dengan P5 semua. Nah, ini ada pertanyaan. Setelah membaca tujuan mata pelajaran di atas, dapatkah Anda mulai membayangkan bagaimana hubungan antara kompetensi dalam CP dengan pengembangan kompetensi pada profil pelajar Pancasila? Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya? Setelah melihat tadi tujuan, kita sudah melihat bahwa oh, ternyata sangat erat kaitannya antara materi pelajaran bahasa Jerman dengan pengembangan karakter siswa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tadi itu. Nah, sekarang mari kita melihat karakteristik mata pelajaran bahasa Jerman. Ya, saya kira ini kita sudah hafal mati ini semua. Cakupan dari mata pelajaran kita, karakteristiknya seperti apa kita sudah tahu. Ya, ada 4 keterampilan ditambah 2 wordshots dan gramatik. Ya, ada keterampilan reseptif dan produktif. Saya kira ini sudah kita pahami semua. Lanjut, Nura. Ya, oke. Ya, saya kira cukup untuk ini. Sekarang kita langsung ke melihat capaian pembelajarannya mungkin, Tenora. Di Kita langsung bawah, melihat capaian pembelajaran, masih bagaimana konteksnya. di bawah ini? Dia agak ke bawah. Oh, bukan ini, Nah, ini dia. ini. Ya, jadi tetap sama dengan pada kurikulum sebelumnya, ada 4 elemen, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Deskripsinya masing-masing ada di sini, bisa nanti dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini kita lihat capaian pembelajarannya di setiap fase. Ya, jadi capaian pembelajaran itu berlaku untuk satu fase, bukan per
Seperti dulu, kalau kayak dulu per tahun, kemudian per tahun lagi dibagi lagi per semester. Eh, ini kita per fase. Fase A, fase E 1 tahun, fase F. Nah, karena kita di fase F berarti 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini diharapkan anak-anak kita mencapai capaian pembelajaran ini. Ya, kita lanjut sampai ke bawah, capaian pembelajaran setiap fase. Ya, fase F. Nah, ini penegasan bahwa eh, kita berharap bahwa setelah anak-anak tamat di kelas 12, mereka sudah memiliki kemampuan setara dengan tingkat A2. Namun ini mungkin yang perlu jadi catatan teman-teman sekalian bahwa kemampuan setiap anak dan karakteristiknya, baik anaknya maupun lingkungan belajarnya, serta fasilitas yang mereka miliki kan berbeda-beda di setiap daerah. Sehingga tentunya kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang dipelajari oleh siswa Tenura misalnya di Bandung, itu juga yang wajib kita ajarkan di sekolah kami misalnya yang ada di daerah. Ya, jadi eh, kita kembali ke kurikulum Merdeka bahwa eh, tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan begitu banyak materi. Yang penting adalah yang esensialnya saja dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Oke, lanjut. Ya, jadi tidak ada lagi kayak dulu bahwa semua KD pokoknya mulai dari pelosok pelosok desa sampai ke kota sama semua harus menyelesaikan semua KD itu. Kalau kita sekarang tidak. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita lihat. Inilah yang dimaksud dengan eh, capaian pembelajaran. Mulai dari menyimak. Peserta didik dapat memahami informasi umum, selektif, dan atau rinci dari teks lisan sederhana tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Ada yang mau memberikan eh, penjelasan sedikit terkait dengan, karena ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu kan rinci sekali, di setiap KD ada rinciannya. Ini hanya ada satu. Di semua elemen itu hanya satu tema, tema sentralnya yaitu kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Berarti berarti ini berlaku untuk kelas 10 11 12 ya Bu ya? 11, 12. 11, 12. Jadi ini yang ingin Berlakunya ya. diselesaikan selama 2 tahun. Kalau kita mulai Oke. mengajarnya di kelas 10 berarti selama 3 tahun. Nah, kalau saya melihat gambaran yang diberikan contoh oleh Frau Emi tadi, yang disampaikan ke saya dan saya teruskan ke grup, dengan mengacu pada buku Beste Freunde, itu tetap pada umumnya sama dengan yang ada di kurikulum 2013. Cuma agak lebih luas lagi karena beliau mencakup keseluruhan apa yang dibahas di buku Beste Freunde A1 dan A2. Tetapi kita tentunya menyesuaikan, lagi-lagi menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah dan anak-anak kita. Kita kalau mau tetap seperti dulu, misalnya di semester pertama kita maunya Kennen Lernen saja, kemudian semester 2 uh, Schulsachen, kemudian semester 3 di family misalnya dan seterusnya itu tergantung ke kitanya. Nah, inilah yang kita mau diskusikan sebentar. Yang pasti kita sudah paham sekarang bahwa inilah capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tadi disampaikan bahwa kita harus memahami materi dan kata kunci yang ada di dalam setiap capaian pembelajaran ini. Bisa enggak kita latihan untuk menemukan kata kunci yang ada di dalam capaian pembelajaran ini? Atau kita nonton dulu materi selanjutnya untuk bisa lebih paham bagaimana untuk menganalisis kata kunci dan materi yang ada di setiap CP? Bagaimana pendapat teman-teman?
Ya, Frau. Kita nonton lagi dulu. Bagaimana, Frau Mei? Ya, Frau, setuju. Nonton dulu. Ya, kita nonton dulu. Oke, kalau begitu kita kembali ke apa namanya? Saya share screen lagi ya. Mohon izin. Kembali ke pelatihan mandiri. Ada kelainan ini. Kenapa tidak mau bergerak? Frau Nura ada di dalam pelatihan ya? Terbuka pelatihan mandirinya ini tidak mau bergerak. Oh, saya coba. Saya tadi saya coba bisa ya. Oke, silakan. Kita kembali ke yang tadi, yang dibawanya pemahaman tentang capaian pembelajaran. Nanti saya buka dulu, nanti Ibu. Saya stop dulu ya. Oke. Ya, karena ini tidak mau bergerak. Ini Nggak yang tahu gimana? kenapa. Video inspirasi atau apa? Panduan. Yang pelatihan. kembali ke topik tadi, yang dibawanya pemahaman capaian pembelajaran, memahami capaian pembelajaran. Memahami capaian pembelajaran. Oh, saya share dulu, Tidak nanti tahu Ibu kenapa. tunjuk aja ya. Oke, kalau begitu saya stop share dulu. Oke. Halo, Ya. Frau Marda. Yang ini bukan, Bu? Halo Kak, Ya, betul. maaf. Masuknya terlambat. Oke, dibawa. Oke, itu merumuskan tujuan pembelajaran. Ini ya. Yang mana yang diklik? Merumuskan tujuan pembelajaran. Videonya? Iya, videonya. Suaranya keluar nggak Bapak Ibu? Belum. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar. Ya. Dan pembelajaran di akhir fase. Sudah. Oke. Dan capaian pembelajaran. Kedengaran? Sudah. Sudah. Oke. Bisa Ulang masuk ya. di YouTube-nya barangkali, Teh. Iya. Teteh. Saya Oke. perbesar saja. Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, maka pendidik perlu menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Sekarang, kita akan mempelajari langkah kedua pada tahap perencanaan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, didik cukup merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret terlebih dahulu. Proses mengurutkan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Ibu dan Bapak Guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan konteks lingkungan pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru, tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Untuk menentukan kompetensi, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan panduan seperti kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan secara konkret? Cara berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Untuk kedalaman materi konten, Ibu dan Bapak dapat melihat CP dari fase sebelum dan sesudah dari fase yang diajarkan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik dalam menentukan lingkup materi antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik
dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP. Yang perlu diperhatikan pada tahap kedua ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Saat merumuskannya, kita dapat menggali kata kunci yang kita temukan saat memahami capaian pembelajaran. Selain itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan teori, seperti pendekatan taksonomi Bloom, yang telah direvisi oleh Anderson dan Catwall di tahun 2001. Pendekatan tentang 6 bentuk pemahaman yang dikembangkan oleh Tighe dan Wiggins di tahun 2005, atau pendekatan 3 sistem dalam domain pengetahuan yang dikembangkan oleh Marzano. Selain ketiga teori ini, pendidik juga dapat menggunakan teori atau pendekatan lain selama teori tersebut dinilai relevan. Ibu dan Bapak guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan 3 cara ini akan dibahas lebih detail dengan menggunakan contoh pada video-video selanjutnya. Ibu dan Bapak dapat memilih alternatif yang dirasa nyaman atau sesuai dengan kebutuhan mata pelajarannya, atau mengembangkan cara sendiri dengan menggunakan prinsip yang sama. Kita juga bisa menggunakan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah pusat di platform Merdeka Mengajar. Contoh-contoh ini dapat kita gunakan langsung atau dimodifikasi. Ibu dan Bapak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan proses belajarnya masing-masing. Ya. Oke, baik, kita Coba. sekarang langsung melihat bagaimana contohnya. Tadi ada 3, atau kita perlu diskusikan mungkin, metode yang mana yang kita mau pakai. Apakah kita mau langsung menurunkannya langsung dari CP seperti dulu? Dulu kan begitu, tujuan pembelajaran itu langsung kita ambil dari kompetensi dasar. Hanya mengganti beberapa bagian saja kata-katanya. Kemudian ada juga yang antar elemen. Yang mana yang kita mau ambil, Bapak Ibu, kita sepakati dalam perumusan tujuan. Atau kita nonton dulu biar ada sedikit pemahaman yang mana yang kita mau pilih di antara 3 pilihan. Oke? Yang mana, Bu? Sekarang? Ada di video inspirasi. Aduh. Atau stop screen, nanti saya yang kirim karena sudah keluar. Sudah ada di sini. Oke. Saya sudah siapkan. Oke, sekarang saya kirim videonya. Padahal tadi saya sudah siapkan, kenapa saya tidak temukan lagi? Itu yang di atas yang video inspirasi itu kan? Iya, yang video inspirasi tujuan pembelajaran bagian kedua. Itu sepertinya sudah diklik di atas, Bu. Iya, tadi saya sudah klik. Mana ya? Ini di atas, di bar atas, di link-linknya. Ini ya? Video tulisan video itu. Video mana ya? Perasaan tadi saya sudah. Ini kayaknya di pinggir yang ini kan di WhatsApp ya Ibu buka. Ini yang sebelahnya Bu. Di atas yang apa? Di sini ya? Ini yang satu. Nah, ya. Sebelahnya. Ini ya? Sebelahnya WhatsApp. Sebelahnya WhatsApp. Berarti
Ini ada video, tulisan Di video. sini ya? Nah. Ini WhatsApp kan ini di sebelah yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa 7 mungkin 8. Bazar. Kebanyakan file Bagian terbuka. Rapor. Ini Iya, ya. terlalu Bukan, banyak file yang ini terbuka. yang sebelah ini 18 Atau, ada tulisan kanan. atau Itu video Tenura kayaknya. saja deh, biar Oh. lebih mudah. Tadi di video Oke. inspiratif, yang kedua Yang tujuan tadi ya? pembelajaran. Oke. Iya, Saya saya share jadi lagi ya. bingung. Iya, Yang ini? ya, ada di video inspiratif, perencanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, iya, di bagian kedua. Di sini bukan? Ini saya ngeklik yang link yang Ibu share di grup. Ya, yang saya share tadi di grup kan? Yang Oke, ini ya. silakan. Ya. Kali ini kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran pada salah satu mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia di fase A. Setelah memahami CP, guru mulai mendapatkan ide atau gambaran mengenai materi yang perlu dipelajari murid dalam satu fase. Perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran ini dapat dicapai murid dalam 1 jam pelajaran atau lebih, sehingga pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Untuk CP dalam satu fase, ada 3 alternatif cara perumusan TP yang dapat dipilih oleh Ibu dan Bapak guru. Video ini akan secara khusus membahas tentang alternatif ketiga, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Terkadang dalam sebuah mata pelajaran, mungkin sekali ada lebih dari satu elemen yang termuat dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Ini sering terjadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hampir selalu ada setidaknya 2 elemen yang saling berkaitan dalam sebuah pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebagai pendidik, kita ingin memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, bukan? Oleh karena itu, kegiatan belajar perlu dirancang secara komprehensif, kaya rangsangan, menarik, dan tetap mempertahankan esensi belajar itu sendiri. Karena itulah, kita tidak bisa selalu memisah-misahkan tujuan belajar, hanya karena berasal dari elemen CP yang berbeda. Kegiatan belajar yang baik akan mengakomodir beberapa elemen sekaligus. Misalnya, pada kegiatan presentasi, elemen yang termuat adalah membaca dan memirsa, serta berbicara dan mempresentasikan. Kita amati dulu penjabaran elemen membaca dan memirsa untuk fase A. Mari kita temukan kata kunci pada kompetensi peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya dengan fasih. Apa saja kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk mampu membaca kata dengan fasih ya? Apabila Bapak Ibu guru mengajar di kelas 1, tentunya Bapak Ibu perlu memastikan peserta didik telah mampu 1. Mengenali nama, bentuk, dan bunyi huruf dengan baik, dan 2. Mendekode kombinasi huruf dalam suku kata secara bertahap. Mari kita telaah satu persatu. Jika peserta didik telah dapat mengenali nama, bentuk, dan bunyi huruf dengan baik, maka mereka dapat mulai dikenalkan dengan aneka kosakata yang dekat dengan keseharian mereka atau berhubungan dengan rutinitas sehari-hari. Misalnya, nama-nama anggota tubuh, aneka sebutan dalam keluarga, atau benda-benda di sekolah. Bersamaan dengan itu, Bapak Ibu pendidik dapat melatih peserta didik untuk dapat mengucapkan kosakata tersebut dengan benar. Kemampuan ini dapat dilatih dengan banyak mengajak mereka mengobrol atau diskusi ringan. Ciptakan suasana yang terbuka untuk saling bertukar pikiran secara lisan. Misalnya, membuka hari dengan meminta mereka bercerita secara bergantian, mengingat kembali nama benda-benda di sekolah dalam bentuk permainan, atau membaca buku bersama. Maka, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu terhadap kemampuan peserta didik, tujuan pembelajaran untuk elemen membaca dan memirsa adalah
Kedua TP ini hanya merupakan contoh ya Ibu Bapak. Silakan mengembangkan TP yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik di kelas Ibu Bapak. Sekarang kita beralih ke elemen bicara dan mempresentasikan. Kita amati pembelajaran elemennya. Kita cermati kompetensi yang pertama, yaitu peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut, Bapak Ibu perlu memastikan peserta didik telah mampu, 1, mengenali dan membedakan aneka konteks bicara. 2, menyesuaikan volume suara dengan konteks atau situasi. Bapak dan Ibu dapat mengajak peserta didik bermain peran atau main drama misalnya. Kenalkan mereka dengan beberapa situasi berbeda. Libatkan mereka dengan berdiskusi atau tanya jawab mengenai seberapa lantang suara yang perlu dikeluarkan untuk situasi yang berbeda-beda. Peserta didik dapat dikenalkan dengan etika bicara lisan sederhana, seperti menatap lawan bicara dan bicara bergantian. Cara paling mudah untuk mengenalkan keterampilan ini adalah dengan menjadi contoh atau teladan bicara yang benar. Jadilah rekan bicara yang terbuka dan setara bagi peserta didik kita. Dengan demikian, maka tujuan pembelajaran untuk elemen berbicara dan mempresentasikan adalah Ibu dan Bapak diperkenankan menambahkan atau mengembangkan TP lain yang dianggap sesuai, selama masih berhubungan dengan elemen berbicara dan mempresentasikan. Lalu, bagaimana dengan TP yang merupakan hasil dari lintas elemen CP, terutama untuk kegiatan presentasi? Kegiatan presentasi mencakup elemen membaca, memirsa, serta elemen berbicara dan mempresentasikan. Nah, dalam menentukan TP-nya, kita dapat mengkombinasikan kedua elemen tersebut. Maka, TP dapat diturunkan menjadi adakah contoh TP lintas elemen lainnya yang terpikir oleh Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita telah bersama-sama berlatih merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan alternatif ketiga, yaitu mempertimbangkan lintas elemen CP. Langkah-langkahnya mudah, yaitu pertama, merumuskan TP di setiap elemen. 2, mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan lintas elemen. 3, elemen CP. Perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa dalam praktiknya ada kemungkinan tidak semua CP dapat diturunkan menjadi TP dengan menggunakan alternatif ketiga ini. Mengingat proses belajar adalah sebuah proses yang dinamis, maka sangat memungkinkan juga jika Ibu dan Bapak mengkombinasikan beberapa alternatif untuk merumuskan TP. Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Untuk memahami berbagai cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak dapat mempelajari kembali panduan yang diberikan, serta contoh-contoh video yang lain. Selamat mencoba. Oke. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah menyimak bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 cara tadi, dan yang terakhir di video terakhir adalah ketika kita mau menggunakan cara yang ketiga, yaitu membuat tujuan pembelajaran antar elemen. Dan ini yang banyak cocok kayaknya dengan mata pelajaran kita di bahasa. Jadi kalau dulu pemahaman saya dulu waktu kurikulum sebelum 2013 itu kan seperti ini juga, dipilah-pilah, menyimak dan seterusnya. Jadi saya pusing pada saat itu. Pada saat mengajarkan kita diharapkan mengintegrasikan antar beberapa kompetensi, tapi di KD seperti itu terpilah-pilah. Nah, ini ternyata ada cara bahwa kita bisa melakukan merumuskan tujuan pembelajaran antar elemen. Hanya ada catatan tadi bahwa tidak semua capaian pembelajaran bisa dibuat atau dirumuskan dengan metode yang ketiga ini. Tentunya nanti kita akan analisis bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Sekarang kita sudah ada 44 orang. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan ini sebelum kita masuk
ke menganalisis CP untuk masuk pada perumusan tujuan pembelajaran. Halo Bapak Ibu, tidak ada yang perlu didiskusikan. Silakan angkat tangan jika ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang perlu ditanggapi atau ada sesuatu yang mungkin sudah berpengalaman misalnya menyusun tujuan pembelajaran terus ada kendala yang dihadapi supaya kita sama-sama diskusikan di sini. Halo Ibu. Halo. Maaf saya off cam karena ini sinyalnya abunsu di daerah saya. Kalau berdasarkan silakan. pengalaman, ya. Nama saya Nur Hayati, Ibu mohon. dari SMA Negeri 12 Bandung. Oke, baik. Silakan Frau Nurhayati. Berdasarkan pengalaman saya kalau misalnya CP itu mengambil dari langsung untuk TP langsung dari CP-nya. Jadi kayak tadi memahami informasi, jadi saya langsung TP-nya itu gitu. Nah, nanti setelah ke TP-nya baru dipecah per materi gitu. Jadi misal TP-nya elemennya misalnya menyimak, memahami informasi umum dan rinci, nanti terkait kehidupan sehari-hari dan kegiatan sekitar. kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Nanti begitu di si TP-nya, di ATP-nya itu dipecah per materi untuk kelas 11 dan 12. Kelas 11 saya ngambil yang kegiatan sehari-hari, kelas 12-nya lingkungan sekitar. Tapi si itunya tetap memahami, memproduksi, memahami tulis, menyusun. Nah, ketika menyusun itu saya diganti dengan memproduksi juga. Karena kalau misalnya itu kan menulis di situ menyusun ya. Sama saya diganti memproduksi dan itu boleh-boleh saja. Karena ujung-ujungnya memproduksi teks tapi secara tertulis gitu. Di yang terakhirnya, di yang elemen berbicara gitu. Nanti begitu di TP-nya bingung ketika itu kan setelah TP kemudian ATP. Nah, bingungnya di modul ajar. Di modul ajar itu harus dirinci lagi. Jadi tetap si TP-nya itu memahami nanti diperinci tapi tidak usah ditulis di situ juga nggak apa-apa, yang penting di langkah-langkah pembelajarannya terperinci. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan si TP itu kayak stasiun besar. Nah, si TP si yang penurunan kecilnya itu halte gitu. Ujung-ujungnya tetap ke TP gitu. Ya, luar biasa Frau Nurhayati, terima kasih banyak. Saya dengar kemarin ada temannya Her Aziz yang ikut di Bogor, apa Frau Nurhayati ya? Karena katanya dari Bandung. Iya, betul kalau ya? saya kebagian yang bikin modul ajar Ibu. Kalau yang CP kebetulan waktu itu Hergun. Ya, tapi kan di modul ajar ada juga tujuan pembelajarannya kan, Frau? Betul. Oh, luar betul, biasa. ada. Kita kasih Ya. aplaus dulu untuk Frau Nurhayati, Masya Allah luar biasa. Apa yang kita harapkan hadir di sini ada di sini, alhamdulillah. Dan saya kira apa yang disampaikan tadi sangat mencerahkan bahwa jika tidak ingin repot, memang sebenarnya kita langsung saja turunkan TP itu dari CP. Seperti pengalamannya Frau Nurhayati, nanti di ATP-nya baru kita rinci dan lebih terinci lagi di modul ajarnya, Masya Allah. Frau Nurhayati, terima kasih banyak. Sebenarnya saya Ibu, menawarkan ke Her Aziz, Pak. Iya. Maaf, ada di ATP bukan diperinci, tapi ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran mana dulu yang kita mau, itu kan ada per elemen ya Bu ya, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, kita mau yang mana dulu? Itu di ATP alur tujuan pembelajaran. Nanti begitu diperinci lagi, itu adanya di modul ajar begitu Ibu. Jadi kalau ATP itu cuman kita mau yang mana dulu nih, mau mendengar dulu atau berbicara dulu, walaupun dalam kenyataannya di modul ajarnya itu semuanya ada 4 elemennya gitu. Tetap diintegrasikan ya, Frau ya. Betul. Dalam pelaksanaannya, tetapi di dalam perumusan tujuan tetap sesuai dengan elemennya. Betul. Gitu. Oke, Di ATP masih yang TP aja gitu. Cuman alurnya mana dulu, mana dulunya gitu.
Kalau Wah, saya yang saya didulukan itu, ya kalau di ATP saya yang didulukan itu yang kelas 11 jadi per materi kalau saya yang didulukan gitu. Jadi kemarin Mm-mm. itu kita TP-nya jadi ada 6 si Mm-mm. TP-nya tuh. Jadi yang memproduksi itu disatukan, memproduksi teks lisan dan tulis itu dalam satu TP gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. menyimak dengan berbicara dengan menulis itu satu TP gitu. Berarti ada juga yang Bang, antar elemen ya, Frau ya. Ada juga yang antar elemen bisa, kalau gitu. betul. Jadi untuk ini Wah, aja mantap. mempermudah kita di TP-nya, kemudian untuk mempermudah kita ke Erapot. Jadi di Erapot kita nggak terlalu banyak TP. Jadi di Erapot tuh Betul, betul, betul. TP-nya cuma Mm, 3 per fase. Iya. Kita ketika Oke, memasukkan nilai meringankan di pekerjaan kita di Erapot, era ya Korea, Frau. betul, Iya. betul. Karena nanti juga kan Oke. ujung-ujungnya nilainya cuma 1. Kita mau masukin nilainya formatif, mau sumatif, mau apa, tetap aja nilainya 1. Jadi lebih baik TP aja yang 3 itu per fase Oke. gitu. Kemudian tadi Nah, yang mengenai apa Mm-mm. waktu apa tadi Ibu bilang di awal ada durasi waktu itu kan satu fase A2 ya. Itu betul tergantung kitanya. Jadi nggak usah A2 plek versi JER itu karena tetap lihat ininya Mm-mm. kondisinya. Kemudian di Betul. modul ajar itu tidak ada alokasi waktu di ATP kan suka ada tuh. Ada alokasi waktu itu Mm. sebetulnya nggak pakai alokasi waktu juga nggak apa-apa karena itu kan fleksibel. Jadi Iya, iya, merdeka betul. belajar tuh ya. Jadi kalau misalnya Mm-mm. di di fase kelas 11 kita belum tercapai nih misalnya belum semuanya materi Mm-mm. keajarkan nggak apa-apa di kelas 12 juga gitu. Hobi misalnya Ah, ada di betul. Ya. kelas 12 ada lagi untuk pendalaman nggak apa-apa karena masih satu Mm-mm. fase itu Iya. kan. Jadi fase itu dihitungnya 2 Oke. tahun mau amanat dulu terserah gitu. Mm-mm. Iya, jadi tidak Seperti perlu itu. ada lagi sekat-sekat, Frau ya, bahwa ini untuk pertemuan pertama, ini untuk pertemuan kedua dan seterusnya. Fleksibel saja buat Iya, modul ajarnya, langkah-langkahnya, kemudian nanti terserah mau motongnya di mana iya, sesuai dengan kondisi, begitu ya? betul. Iya, betul. Mm-mm. Sepengetahuan saya seperti itu, Ibu. Wow, keren. Iya, baik, Frau Nurhayati. Oh, luar biasa. Saya berterima kasih sekali karena Frau Nurhayati buka Ya, suara. sama-sama, Ibu. Sebenarnya saya meminta Har Aziz untuk hadir di sini bersama kita juga. Cuma mungkin beliau lagi sibuk. Karena itu sudah disampaikan ke saya bahwa baru-baru ada pertemuan dan membahas masalah ini. Dan sama dengan yang disampaikan oleh Frau Nurhayati, seperti itu juga. Dan bahagianya kita bahwa Frau Nurhayati malam ini buka suara dan tentunya kita ingin banyak mendapatkan pencerahan dari beliau dan mungkin apa harapan teman-teman ini kepada Frau Nurhayati nih. Yang pasti bahwa ada deh Iya, pasti yang Ibu. produk yang sudah dihasilkan di pertemuan Contoh. terakhir ini di Oh, maaf, Bogor. itu ada yang Nah, minta gimana ini? di Silakan apa? angkat suara teman-teman yang lain ini. Apa harapannya kepada Frau Contoh. Saya lihat Nurhayati di malam chat Bu ini? ada yang nanya Iya, boleh minta oke, contohnya. silakan Pro Marda. Maaf, Ada harapannya kepada kebetulan Frau saya tidak Nurhayati lagi malam ini. buka laptop Ibu. Oh iya, berarti nanti kapan-kapan Teh ya boleh di-share kalau sempat. Kalau Bu Soalnya Marda. ini kita kan fase awal ya. Kalau saya juga fase F itu masih awal. Kami kurikulum Merdeka itu tahun kedua. Jadi Jerman itu baru di fase F ini. Nah, makanya untuk modul ajar sebenarnya masih ngambang-ngambang ini, belum ada kepastian seperti apa. Tapi kan kurikulum Merdeka katanya kan memerdekakan guru tuh. Cuman meskipun kita merdeka harus tetap ada acuan yang bisa kita jadikan contoh gitu. Jadi harapannya semoga Teh Nura nih sehat-sehat selalu Teh ya. Semoga bisa men-share, entah itu kan malam ini nggak bisa, berarti insya Allah nanti kalau bisa di grup biar kita teman-teman guru bahasa Jerman itu punya satu punya contoh dan kita bisa meskipun tidak harus disamakan semua kita punya kita tetap punya ciri khas masing-masing, tapi kalau ada acuan atau contoh untuk membuat modul ajar itu lebih baik. Terima kasih Teh Nura. Oke, baik. Terima kasih Frau Marda. Harapannya
Kalau tidak bisa malam ini bisa di grup. Tapi kalau teman-teman lain mungkin sudah penasaran ya, sudah penasaran ingin melihat bagaimana sih wujudnya itu. Dan kita berharap bahwa dari apa yang ditampilkan malam ini oleh Frau Nurhayati, itu sudah bisa memantik semangat teman-teman untuk nanti kita mungkin kita kan berharap bahwa hasil akhir dari pertemuan kita malam ini itu akan terumuskan tujuan pembelajaran untuk semua capaian pembelajaran. Mungkin nanti tekniknya kita bisa bicarakan, kita bikin per kelompok kah atau bagaimana, dan nanti dipertemukan di grup nanti. Karena tidak mungkin kita bisa selesaikan malam ini. Namun paling tidak mungkin teman-teman, Frau Nurhayati ingin melihat dulu bagaimana contohnya itu. Bisa tidak ditampilkan sekarang? Aduh, Ibu, Kita mohon ke maaf, tujuan ini saja kan dulu, Frau. sedikit. Ke tujuan Ya, saja dulu. Saya. saya tidak lagi pegang laptop, Bu. Ya, Mm-mm. jadi saya nggak bisa share screen. Kemudian itu kan baru apa ya, belum di ACC 100%. Oh, betul, Iya. misalnya seperti Baru itu. draft ya. Itu kami masih ada rangkaian. Iya, betul. Karena kemarin pertama kita lihat CP-nya dulu. Itu cuma ditanya-tanya aja, bisa menurunkan TP, Mm-mm. ATP, dan sebagainya. Kemudian pertemuan berikutnya yang di Bogor itu, kita cuman bikin kerangka TP. Berikutnya lagi kerangka ATP. Berikutnya lagi draft modul. Jadi belum fix, jadi masih kerangka draft, masih seperti itu gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya udah fix, oh nanti ATP-nya kayak gini, ATP-nya kayak gini, insya Allah saya share gitu, Bu. Saya dengan Pak Ajis Oke, juga sama baik. gitu, baru masih kerangka draft dan sebagainya. Oke, baik. Seperti Terima itu. kasih, Prof. Nurhayati. Kalau begitu kita bongkar sendiri Sama. dulu malam ini ya, Mangga, teman-teman mangga. Ya, sekalian. Kita ya, mulai CP ya, Bu. pertama. Kita mulai menganalisis CP pertama. Mohon ditampilkan lagi, Tenura. CP pertama. Jadi tadi kita sudah lihat contohnya bahwa ada beberapa CP yang bisa digabungkan, bisa juga metode yang tadi disampaikan Frau Nurhayati. Langsung saja nanti kita lihat deh yang mana yang cocoknya. Kita mulai dari berbicara dulu. Teman-teman mungkin bisa mencatat ini atau kita bagi per kelompok. Bagaimana Tenora kita buka apa namanya? Beberapa room, kita bikin kelompok, satu kelompok membahas masalah berbicara, membaca, menulis, dan seterusnya, tapi kita buat contoh dulu satu. Oke. Kemudian nanti kita diskusi lagi. Kita kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk teman-teman dalam kelompok berdiskusi, baru kemudian kita masuk lagi di room besar. Gimana, Tenora? Atau langsung saja Boleh. di sini? Langsung Ya, saja di sini? saya ngikut aja, boleh. Nanti breakout room, nanti kita bikin kelompok langsung aja bisa. Iya, kayaknya lebih lebih apa? Lebih Pak Samsuri, efisien Pak ya. Samsuri kayaknya mau bertanya, silakan Pak. Oh, oke, baik, Her Syamsuri, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau, bukan mau ya, maksudnya meminta bahwa menurut saya sebaiknya kita di sini, karena jujur buat saya pribadi, kalau kita mau breakout room terus bahas satu persatu, saya masih agak abu-abu, dan mungkin teman-teman juga begitu. Jadi mungkin kita di grup ini saya dulu mendiskusikan hal-hal yang perlu kita bicarakan. Nanti setelah agak clear, baru mungkin kita kalau mau breakout room, oke, boleh. Kalau sekarang jujur buat saya pribadi tuh kayak masih bingung kita mau bikin apa sebenarnya begitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa. Makasih. Iya, Oke, setuju. Iya Kak, mungkin bagusnya kayak Nah. gitu karena kita kan sama-sama baru belajar ya, bagusnya mungkin satu tempat dipandu, nah kita sama-sama belajar. Mungkin begitu juga Kak. Oke, baik. Nah, sekarang kembali Takutnya ke nanti video. Kalau begitu tadi. sekelompok Oke, sama yang Tenura silakan. kemana? Kemana Bu? Kemana Bu? Tadi Tenura ngomong, silakan dilanjutkan. Oh enggak, takutnya nanti kami sekelompok dengan yang baru semua gitu. Jadi sama-sama belum paham. Betul. Oke, ini Frau Retno juga mintanya di klasikal saja. Oke, baik. Kalau begitu, kita kembali ke video yang terakhir tadi ditampilkan Tenura tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dari contoh bahasa Indonesia tadi. Ya, itu kan kalau saya
ada beberapa yang bisa diadaptasi dari situ di ATM karena betul kita berada di fase F, tapi sepertinya materinya kita rada-rada sama dengan bahasa Indonesia di fase A ya. Sehingga untuk merumuskan tujuan pembelajarannya kayaknya ada kesamaan deh. Ada yang bisa menangkap tadi bagaimana contoh tujuan pembelajaran yang ada di video itu dari turunan dari capaian pembelajaran? Ada yang sempat screenshot? Kalau tidak, coba masing-masing kita nonton kembali dulu, lihat contohnya saja. Atau ditampilkan langsung secara klasikal di Oh, sini, saya Prauno tampilkan lagi di Tenoro. sini. Ya, tapi Saya langsung ke tampilkan lagi di sini. rumusannya, tadi. Oke. Di screenshot, teman-teman silakan screenshot supaya kita bisa menganalisis sesuai dengan capaian pembelajaran kita dengan melihat dari contoh ini. Oke, saya share ya. Yang ini ya? Ya, yang tadi ada tulisan-tulisan contoh tujuan pembelajaran. Video ini bukan, Bu? Ya, yang itu bukan yang satunya, yang tujuan pembelajaran. Ini capaian. Oh, Yang video kedua, Oh, ini tujuan capaian. pembelajaran. Sebentar. Tujuan, oh video inspirasi bukan? Ya, Perencanaan. video inspirasi. Yang tujuan pembelajaran yang tadi yang saya share di grup yang sudah ditayangkan tadi. Oke, sebentar. Iya, yang ini betul. Iya, betul yang ini. Shopee, Shopee pipi, Shopee Shopee. pipi. Kayaknya saya salah ngeklik deh. Bentar, sebentar. Ditutup dulu. Saya salah ngeklik. Salah klik ya. Salah klik. Malah yang di dalam. Sebentar. Terdengar nggak suaranya? Kali ini kita akan mempraktikkan Terdengar. Suaranya Ditarik. Ada. Ya, suaranya sudah keluar, ditarik Sudah. saja langsung ke itu Iya. ke contohnya teh. cara merumus contohnya yang mana? membahas tentang alternatif ketiga. Yang mana, Bu? Fase. Contoh Ada 3 tujuan tadi. alternatif cara perumusan TP. Ya, lanjut. Oke, ya. Dan Lanjut. kata kunci pada kompetensi peserta didik mampu Lanjut, membaca kata-kata dalam bentuk permainan atau membaca buku bersama. Maka Ya, oke. kedua TP ini hanya merupakan contoh ya Ibu Bapak. Silahkan mengembangkan di TP yang screenshot sesuai ini. dengan kebutuhan dan kemampuan Silakan di peserta screenshot. didik di Lanjut kelas lagi. Ibu Bapak. Lanjut lagi teh, ada Sekarang lagi kita tadi. beralih ke elemen bicara sebentar. dan mempresentasikan. Yang mana lagi, Bu? Rapi mau kapan tidurnya ya? Lanjut. Yang tadi ada tujuan. Tujuan. Saya belum nonton jadi sayanya bingung. Belum nonton sendiri gitu. Ya, ini. Oke. Ini tujuannya. Silakan di screenshot. Ya, coba lanjut lagi teh. Apa masih ada lanjutannya? Saya putar aja. Kan adalah Ibu dan Bapak diperkenankan menambahkan atau mengembangkan TP lain baik, yang stop. dianggap sesuai selama masih berhubungan dengan Ya, Lanjut. baik. elemen berbicara dan mempresentasikan.
Lalu, bagaimana dengan TP yang merupakan hasil dari lintas elemen CP, terutama untuk kegiatan presentasi? Kegiatan presentasi mencakup elemen membaca, memirsa, serta elemen berbicara dan mempresentasikan. Nah, dalam menentukan TP-nya, kita dapat mengkombinasikan kedua elemen tersebut. Maka, TP dapat diturunkan menjadi... Ya, silakan di screenshot lagi yang ini. Oke. Coba lanjut lagi, siapa tahu masih ada selanjutnya. Adakah contoh TP lintas elemen lainnya yang terpikir oleh Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak, kita telah bersama-sama berlatih merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan alternatif ketiga. Tenura? Oh, udah. Oke. Ya, baik. Baik, teman-teman sekalian, jadi saya hanya memandu ya. Jadi saya bukan narasumber, kita berdiskusi di sini. Dari contoh yang ada tadi, mari kita coba padu-padankan dengan capaian pembelajaran kita. Jadi kita kembali melihat capaian pembelajaran kita secara utuh 4 CP. Bisa ditampilkan sekaligus, Tenora? Ke 4 CP kita. Yang tadi ya? Iya. Bentar. Jadi silakan teman-teman mungkin melihat contoh yang tadi sudah ada di kepala kita bahwa oh kalau kita ini kalau menyimaknya begini, oh kalau menyimak bagus dipadu-padankan dengan ini, diintegrasikan dengan ini. Ini ya, Bu? Oh iya, bisa enggak langsung sekaligus 2 halaman kelihatan ya? 4 tempatnya? Iya. Bentar. Jaraknya jauh, beda halaman. Bu. Gitu. Kelihatan nggak kalau saya perkecil? Nggak nyampe. Ini harus dipotong, harus Bisa di dibikin. screenshot saja barangkali yang di atasnya Iya, baru saya dipindahkan ke saya bawah. bikin ini dulu. Saya bikin apa namanya? Bikin dulu, dipotong dulu ya. Nanti saya Iya. tampilkan sebentar ya. Saya tutup dulu Oke. sebentar saja. Bisa buat di PPT mungkin atau di mana? Di Biar web langsung aja. sekali kita lihat ke 4 tempatnya. Iya, sebentar. Saya ini dulu. Saya coba dulu. Kak Asnia, video ini bisa kita lihat di mana ya? Di PMM. Kita masuk PMM. di PMM, kemudian pelatihan mandiri. Jadi harapannya kita malam ini di samping kita belajar sekaligus menyelesaikan modul yang ada di PMM. Jadi nanti kan kalau yang topik 1 kita sudah bicarakan bagaimana cara membuat aksi nyatanya. Siapa tahu nanti lagi bisa lagi kita bicarakan bagaimana ada teman yang bisa berbagi bagaimana membuat aksi nyata di topik kedua setelah teman-teman belajar tentang ini. Ya semua ada di situ di PMM. Jadi Tapi teman-teman untuk yang sementara belum tadi Bu Hasniar juga sudah share di grup kan? Ada ya Bu ya? apanya? Video-video. Iya, ada di grup juga. Saya sudah linknya, kirim di ya. grup. Saya Di dapatnya Marda dari ada di grup semua. Iya. Mudah-mudahan terlihat ya ini. Karena saya harus ke PPT harus di. Maaf. Agak lama. Mohon bantuan nanti Perahu Nurhayati untuk ini. Apakah ada template ATP yang disediakan oleh pemerintah? Bisa dibaca keterangannya, Dinda, ada di grup. Itu ada di grup, saya sampaikan keterangannya. Bahwa untuk ATP itu tidak wajib, dipersilakan kepada setiap guru untuk belajar sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya sudah bisa membuat secara mandiri. Nanti kita dengar juga penjelasan dari Frau Nurhayati. Siapa tahu ada yang sempat dirumuskan di sana, di Bogor. Sambil menunggu Frau Nurhayati. Oh ini sudah dijawab, Dulu tidak ada template. Iya. tidak ada template, jadinya bebas aja asal kita mengerti mau mengajarkan apa dulu. Kan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi mau apa dulu silahkan.
gitu. Jadi tidak ada template harus ini dulu. Yang penting apa ya, ada CP-nya mau yang CP yang apa namanya, rasional itu atau mau CP per elemen silahkan. Nanti di situ ada tujuan pembelajarannya, kemudian ATP-nya. Kalau saya biar memudahkan, kolom pertama CP per elemen, keduanya TP, ketiganya ATP. ATP itu tinggal mengalurkan saja gitu. Mengalurkan dari TP mau yang mana dulu, itu aja. Ya, Jadi kalau tidak ada kita bisa lihat template-nya. contohnya tadi mungkin di bahasa Indonesia, mulai pertamanya dulu memperkenalkan dulu bunyi, kemudian setelah itu memperkenalkan kosakata dengan ya, gitu ya Kalau barangkali. kalau saya lihat itu TP ya Bu, itu kan diperkecil lagi. Kalau Iya. saya yang pengalaman kemarin itu tuh ada di modul ajar. Jadi kalau misalnya TP itu tujuan pembelajaran yang umumnya, yang apa ya, yang stasiunnya, yang besarnya gitu. Si tujuan pembelajaran kayak itu memahami, kalau yang tadi menyimak ya Bu ya. Saya ngambilnya TP-nya memahami informasi tertentu rinci dan dari teks yang teks lisan sederhana. Saya ngambilnya Ya. memahami. Jadi itu si TP-nya. Nanti diperinci lagi misalnya menentukan benar salah dan sebagainya, misalnya gitu ya, mengisi rumpang teks yang diperdengarkan dan sebagainya. Nah, itu adanya di modul. Jadi bukan ada di si TP itu. Kalau saya kemarin Oke. seperti itu, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi yang rinci itu yang khususnya, yang apa tadi istilahnya TP khususnya itu kayak bunyinya kayak ada IPK-nya, kalau di yang Kurtilas ya Bu ya, kayak IPK itu adanya nanti di modul munculnya di langkah-langkah gitu. Kalau saya. Oke. Baik. Jadi insya Allah mengenai modul ajar kita akan bahas tuntas nanti setelah Frau Emi sudah balik dari Jerman. Insya Allah tanggal 2 beliau sudah hadir. Kalau bisa minta tolong Frau Nurhayati bisa ndak jadi moderator pada saat Frau Emi yang bawa materi. Ya halo Bu, Mana? saya suaranya. Gimana Frau Bu? Nurhayati? Ini kan Ya. rencananya setelah Frau Emi balik dari Jerman, insya Allah tanggal 2 beliau balik. Kita belum tahu tanggal berapa beliau siapnya bawa materi. Yang jelas beliau akan membahas modul ajar secara lengkap. Bisa enggak Frau Nurhayati yang jadi moderator pada saat beliau bawa materi? Insya Allah Bu, kalau saya Ya, bisa insya Allah. supaya ya kan beda lah kalau orang yang ada pemahaman di situ jadi moderator kan supaya nyambung gitu. Oke, terima kasih banyak, Frau. Insya Allah Nanti Bu. saya Ya, minta tolong dikirimkan foto dan nama lengkap dan nama sekolahnya ya, Frau Nurayati. insya Allah Bu. Oh ya, 2 sampai 7 kita di kongres, berarti setelah kongres insya Allah. Kita rencanakan pertemuan untuk modul ajar setelah kongres. Makasih Pak Kasim. Baik, sekarang sudah tampil 4 elemen dan capaian pembelajaran per fase. Nah, kalau tadi trik yang diberikan Frau Nurhayati, kita buat dulu tujuan pembelajarannya per elemen. Jadi berarti tetap ini yang diambil ya, Frau Nurhayati, tetap ini yang diambil, tidak diubah kalau begitu. Betul. Enggak, kalau saya langsung aja dari memahami informasi umum, selektif, dan otopsi Langsung dari teks saja lisan sederhana memahami ya, tentang dihilangkan aja. peserta didik dapat, langsung memahami. Dihilangkan aja, langsung memahami aja gitu. Oke, Jadi nanti baik. dari situ, kalau saya Bu ya, dari menyimak itu saya bikin 2 TP, jadi memecah materi. Memahami informasi Mm-mm. umum selektif, materi, tema. Memahami informasi umum selektif dan tentang kehidupan sehari-hari, Lingkungan sehat. 1, Baik. ya, dan lingkungan sekitar yang keduanya gitu. Lingkungan Jadi sekitar. 1 Oke, elemen, baik. 2 TP. Baik. Betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, tadi juga kan sudah dijelaskan di video bahwa langkah pertama juga sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus menganalisis dulu kompetensi apa kata kunci yang ada di dalam capaian pembelajaran ini.
Kata kunci itu ada dua, kata kunci yang terkait dengan kompetensi dan kata kunci yang terkait dengan konten atau materi. Jadi seperti yang dijelaskan Frau Nurhayati tadi, bahwa kata kunci untuk kompetensi di sini adalah memahami informasi. Jadi memahami informasi umum, selektif dan atau rinci dari teks lisan. Kemudian kontennya adalah teks lisan terkait dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Berarti kalau saya setuju sih 2 TP di sini. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Iya, betul. Dua TP bisa Jadi dapat. kompetensinya satu memahami informasi umum selektif atau rinci. Ya. Kemudian kontennya ada 2 sehingga ada 2. Atau bisa juga mungkin bagaimana Frau Nurhayati, kalau misalnya TP pertama informasi umum, TP kedua informasi selektif, TP ketiga informasi rinci. Atau itu nanti di modul ya? Kalau itu nanti aja Bu di modul lebih rincinya. Kalau sekarang mending yang enggak secara umum aja. Jadi kayak Oke, apa baik. yang tadi saya bilang stasiunnya. Soalnya itu kan nanti masuk Nah, ke oke. Eraport. Kalau terlalu banyak TP, Oke. kita pusing juga masukin itunya Betul, nilainya. betul, betul. Baik. Kalau begitu mudah dong ternyata membuat tujuan pembelajaran. Langsung kita dapat tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama kita sudah dapat ada 2 tujuan pembelajaran di sini, yaitu memahami informasi umum selektif dan atau rinci dari teks lisan sederhana tentang kehidupan sehari-hari. TP kedua, memahami informasi dan seterusnya tentang lingkungan sekitar. Mari kita melihat elemen kedua, berbicara. Ada yang punya ide? Tujuan pembelajaran apa saja yang hendak kita capai di sini? Sama aja berarti Ya, Kak, tinggal silakan. kita buat 2 juga tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar, tapi sama memproduksi teks Ya. lisan sederhana dalam bentuk dialog atau monolog tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sama memproduksi tentang lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu. Oke, Jadi jadi dalam kompetensinya 4 ya. 4 elemen ini kita bisa buat menjadi 8 TP. 8 TP. Iya, Oke, dari sepakat teman-teman? 4 elemen. Atau masih ada yang perlu didiskusikan? Jadi tinggal copy paste dari sini, dari capaian pembelajaran. Ya. Hilangkan peserta didik dapatnya, kemudian jadikan 2 untuk setiap elemen. Setiap capaian pembelajaran. Tuntas untuk tujuan pembelajaran. Ya. Oke, baik. Silakan angkat tangan jika ada yang ingin didiskusikan. Sekarang jam 21:19 waktu Indonesia bagian tengah. Kita punya jadwal 2 sampai 21:45. Prawuri, silakan. Mungkin sudah bisa stop sharing untuk Teh Nura atau masih maukah dilihat-lihat? Ya, baik. Prawuri, silakan. Iya, terima kasih Frau Hasniar untuk kesempatannya. Kalau boleh masih mau lihat lagi tadi slide. Karena saya yang mau saya tanyakan tentang isi slide-nya. Oke, silakan. Mohon maaf ya, video saya lagi nggak berfungsi, jadi Enggak apa-apa. Ya. Jadi tadi kan yang elemen berbicara ya. Di sini peserta didik dapat memproduksi teks lisan sederhana dalam bentuk dialog atau monolog tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Ini sebenarnya sih saya lebih ke bertanya ya. Yang saya mau tanyakan, apakah kita lebih baiknya itu di langsung rinci, misalkan ini ada bentuk dialog atau monolog, langsung ditentukan mau dialog atau monolog. Misalkan kalau yang di kehidupan sehari-hari mungkin dibikinnya dialog, yang lingkungan sekitar mungkin dibikinnya monolog. Seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Coba dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Syamsuri atau teman-teman yang lain. Ide mungkin Kak. Tapi ini belum tentu juga benar. Tapi kalau menurut saya sebaiknya kita pakai dialog atau monolog karena
kadang anak-anak kita itu senang berdialog, ada juga kadang yang senang buat cerita sendiri. Nah, hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita kembalikan ke situ lagi. Berdiferensiasi produk nantinya kan seperti jadi mereka mau sendirian atau mau berdua dengan temannya atau bertiga dengan temannya dan membentuk dialog. Jadi kalau menurut saya kita jangan tentukan dialog aja atau monolog aja, tapi sebagai kita berikan mereka kesempatan untuk memilih yang mana mereka lebih nyaman dengan kegiatan tersebut. Itu menurut saya mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Oke, pencerahannya. Mungkin ada yang bisa memberikan tambahan yang lain? Ya, mungkin Teman-teman yang lain? Bu, mungkin karena Ya. kurikulum Merdeka juga ya Merdeka aja deh. Mau yang mana gitu. Kan sama kan? Jadi menurut saya Oke. sih ya tadi kata Bu Marda juga kan di kelas kita kemampuan siswa untuk bersosialnya tidak semuanya bagus gitu ya. Ada yang tidak bisa dekat dengan teman, walaupun kita berusaha untuk dialog tetap aja ada yang tidak bisa gitu ya. Jadi alternatifnya seperti apa ya? Kalau saya contoh ya yang pernah ini kan saya suruh mereka melakukan dialog misalkan kayak kemarin tema restoran misalkan. Akhirnya mereka voice over bikin video kayak gitu, suaranya dia diubah. Yang ngelihat kan videonya tuh saya sendiri gitu kan. Jadi mereka dia tuh berperan menjadi 2 orang yang berbeda dengan membedakan suaranya dan itu malah jadi keluar. Malah jadi Keren, keren. ya dianya mau gitu. Karena katanya saya nggak ada teman, saya nggak ada pasangan untuk dialog, alasannya apapun ya udah saya minta aja untuk bikin video itu gitu. Dianya Oke. berbicara sendiri. Saya juga mungkin mau Oke. berbagi praktik mungkin untuk Ya, tema Essen silakan. und Trinken, saya juga memberikan tugas membuat video kepada siswa. Ada yang membuat berdialog Essen und Trinken di restoran, tapi ada juga yang dia cuman mau mereview makanan aja. Jadi dia buat kalimat sendiri, makanan ini yang saya suka. Jadi dia buatnya sendirian, nggak harus berdua dengan temannya. Nah, makanya saya bilang tadi bagusnya mungkin kita memberikan kesempatan kepada siswa memilih karena mereka tidak semua siswa itu mau berbagi dengan temannya. Kadang juga mereka pengen, ayo udah saya buat sendiri aja. Nah, tambah lagi kelas kita kan kadang juga kelas ganjil tuh. Untuk dibagi berdua-berdua, akhirnya kan ada yang sendiri juga. Jadi mungkin sebaiknya kita mengakomodir semua keinginan siswa gitu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita ada 2 orang yang raise hand ini, ada Hersyamsuri dan Frau Osin. Kita mulai dari Hersyamsuri dulu, sesuai dengan tercepat angkat tangan. Silakan. Iya, terima kasih. Saya cuman izin untuk menambahkan terkait dengan topik diferensiasi tadi ya, selain yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi saya rasa juga kita bisa diferensiasi dalam konten. Kalau tadi kan lebih ke produk sama prosesnya ya. Kontennya juga bisa. Jadi kayak untuk dialog, monolog, itu nanti kita bisa contohkan dialognya mungkin dalam berbagai media pembelajaran untuk kontennya, penyampaian materinya gitu. Jadi kita memberikan pilihan ke siswanya yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya, bisa video misalnya atau mungkin gambar atau mungkin teks biasa atau mungkin media-media lain yang memang dibutuhkan gitu. Ya, Mantap. makasih. Dan kayaknya TikTok bisa jadi pilihan juga ya, Frau Syamsuri yang mau monolog dengan Iya, betul, sangat bisa. dengan 2 Sangat karakter bisa. ya, dengan 2 Iya, karakter. betul. Oke. Baik. Ya, jadi saya kira masih ada satu Frau Osin, silakan mungkin mau berbagi. Frau Osin? Halo, Frau Osin. Halo, selamat Silakan. malam. Selamat Malam. malam, terima kasih. Mohon maaf saya tutup videonya karena lagi di luar. Enggak apa-apa. Yang penting ilmunya Saya mau- sampai. Saya mau bertanya, Pau, terkait tentang Kumar ini. Saya dari mengajar di SMA Negeri 2 Nubatukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ini kami baru mulai kurikulum Merdeka tahun ajaran ini. Nah, dari struktur Kumar bahasa Jerman tidak ada kan di kelas 10. Tetapi dengan kebijakan di sekolah, karena di Nusa Tenggara Timur itu ada program
bahwa peserta didik yang belajar bahasa Jerman SMA SMK itu akan yang bisa berbahasa Jerman akan dikirim ke Jerman. Masya Nah, Allah, jadi luar biasa. ya, jadi kebijakan dari sekolah kelas 10 dengan dengan kurikulum baru dengan kurikulum merdeka belajar bahasa Jerman. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana nanti materinya karena enggak ada itu di struktur Kumar. Itu yang pertama, terus yang kedua bahasa Jerman itu nanti masuknya di mata pelajaran mulok. Apakah tetap mata pelajaran apalagi di kurikulum itu ditulis dengan mulok atau bahasa Jerman gitu. Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Baik. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk NTT. Ada, Masya Allah luar biasa. Ada kebijakan lokal ini, kearifan lokal, wah, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ini pemerintahnya juga mau terbuka matanya dan bisa juga membuat kebijakan seperti itu. Ya baik, saya yang jawab yang pertama dulu. Ada Fraudian nggak dari Bukit Tinggi di room ini? Halo Fraudian, ada? Tidak ada Fraudian ya? Oke, baik. Yang pertama. Ada, Bu Asmia. Oh, ada, Mat. Setelah saya, tolong Fraudian memberikan pengalamannya ya, terkait dengan bagaimana kedudukan bahasa Jerman di kelas 10. Sehingga bisa valid di valid di Dapodik. Oke. Baik, yang pertama tentang apa tadi ya, Frau Osin? Yang pertama tentang materi pelajaran di tentang kelas materi. 10. Nah, Frau Osin, kebetulan saya juga ini rapat kemarin dan saya minta ke kepala sekolah supaya bahasa Jerman diajarkan di kelas 10 karena mengacu pada pengalaman Fraudian yang berhasil lihat. Entahlah nanti berhasil apa tidak, yang jelas sudah ada acuannya. Sehingga alhamdulillah kepala sekolah menyetujui untuk di sekolah kami itu memulai pelajaran bahasa Jerman dari kelas 10. Pertimbangan yang kedua juga adalah karena kalau olimpiade itu kan tidak boleh mengambil dari kelas 12, harus dari kelas 11 paling tinggi. Nah, kalau misalnya mereka tidak belajar dari kelas 10, nanti di kelas 11, itu baru belajar berapa bulan sudah tiba saatnya untuk olimpiade di tingkat provinsi. Itu yang menjadi pertimbangan yang saya sampaikan ke kepala sekolah, sehingga alhamdulillah kepala sekolah dan jajarannya menyetujui untuk dipelajari mulai dari kelas 10 di semua kelas. Nah, ini juga yang saya butuh pengalaman dari Fraudian, dia tempatnya di mana, mulok atau pilihan. Nah, kemudian materinya saya ancang-ancang begini, Frau Osin. Saya tetap mengacu pada materi pelajaran yang ada di kurikulum, mulai dari fase F. Dasar berpikir saya adalah untuk yang kita ajarkan di kelas 10 cukup yang dasar-dasar saja. Kemudian nanti di kelas atau bisa juga mengikuti apa yang kita rumuskan pada malam ini tujuan pembelajarannya. Nanti di kelas 11 kan ada asesmen diagnostik ya di awal pembelajaran untuk melihat anak-anak itu sudah sejauh mana pemahamannya terhadap materi-materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, tentunya jika kita sudah mengajarkannya di kelas 10 dan ternyata ada anak-anak yang sudah bisa, artinya bahwa materi itu tidak lagi perlu untuk diajarkan kepada yang bersangkutan. Nah, ini nanti kita akan belajar banyak di pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bisa jadwalkan. Seperti itu, Frau Osin ya. Jadi saya ancang-ancangnya begitu. Mungkin Fraudian juga bisa berbagi karena beliau sudah mengajar di kelas 10 sejak tahun lalu. Oke, untuk itu kepada Fraudian saya silakan untuk berbagi. Oke, makasih Prof. Hasnia. Maaf, kameranya di off. Jadi awal sekolah itu, awalnya kami minta sekolah juga
untuk bahasa Jerman ini diajarkan di kelas 10 karena kami di sekolah itu punya ekskul Frau ekskul bahasa Jerman, dan ekskul kami sedang bekerjasama saat ini dengan sekolah DIS dari Kroasia. Jadi dengan landasan itu kami menyampaikan kepada sekolah bahwa dengan adanya kerjasama ini, siswa tentu butuh untuk mengenal bahasa Jerman juga, gitu. Jadi untuk melancarkan program ini, jadi atas landasan itu kami meminta sekolah untuk bahasa Jerman ini diadakan di kelas 10. Gitu. Jadi kalau untuk tadinya kami nggak berpikir bahwa untuk ke sertifikasi akan valid atau tidak waktu itu, karena dari sekolah menyampaikan bahwa di kelas 10 bahasa Jerman itu dimasukkan ke mulok. Muloknya memang namanya bahasa Jerman gitu. Di rapornya pun tampilnya bahasa Jerman, mulok bahasa Jerman gitu. Gitu. Dan untuk sertifikasi yang seperti Pak Asniel bilang tadi, itu dari hasil pencarian informasi juga ke dinas, karena dari dinas disampaikan bahwa bahasa asing itu bisa dimasukkan ke mulok di kelas 10 gitu. Dan saat untuk memvalidkan memang butuh waktu yang lama. Untuk semester ini pun baru sudah di akhir ini, di bulan ini baru validnya gitu. Yang memang harus bersabar untuk validnya karena memang untuk info GTK dan Dapodik itu untuk kurikulum Merdeka memang belum sinkron banget gitu. Jadi memang harus bersabar, dan itu pun divalidkannya harus manual dari dinas pusat. Gitu. Jadi seperti itu kondisinya, Prasnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kayaknya kita harus banyak belajar dari Fraudian ini. Dari kerjasamanya, kemudian dari bagaimana beliau berjuang sampai akhirnya bisa valid untuk kelas 10. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Fraudian. Banyak menginspirasi. Ya, jadi sudah jelas saya kira ya, Frau Osin. Iya, jelas. Terima kasih, Fraudian. Oke, baik. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 21.33. Malam ini kita sudah menghasilkan tujuan pembelajaran, tinggal nanti akan kita lanjutkan untuk membuat ATP-nya jika memang kita juga mau bersama-sama untuk membuatnya. Tapi ATP saya kira ini kontekstual ya, berdasarkan dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga mungkin atau bagaimana menurut teman-teman, perlukah dirumuskan bersama ATP-nya? Sepertinya bagus juga Kak untuk bersama-sama menentukan ATP. Nanti kita tinggal mengkondisikan daerah kita masing-masing. Maksudnya biar kita sama-sama belajar. Berarti kita modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah betul. kita ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan agendakan, nanti saya komunikasikan dengan Frau Emi apakah langsung beliau yang mau memandu atau seperti ini lagi kita melakukannya, karena Itu Kak di chat Pak Kasim, kemungkinan minggu depan kan kita ada kongres, jadi minggu depan kita free dulu. Itu ada di chat Pak Kasim, jadi tanggal 2 sampai 7 kita free dulu karena ada kongres di Jakarta. Betul, Setelah betul. itu kita lanjut. Oke, betul. Iya. Ini ada permintaan Fraudian, ada permintaan dari Frau Osin, tolong katanya nomor WA-nya. Ada di grup Frau Osin, tapi supaya bisa cepat ditemukan, mungkin Fraudian bisa komen di grup. Oke, baik teman-teman sekalian. Ada saran dari Pak Kasim ini, katanya diskusinya bisa di kongres. Sangat bagus, apalagi banyak yang bisa memberikan pencerahan di sana. Iya. Wah, Ya, bisa belajar mudah-mudahan banyak kita kita nanti. semua.
Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berangkat ya. Saya sampai saat ini belum Amin. tahu mau berangkat dengan siapa karena Asis rupanya tidak diizinkan oleh kepala dinas untuk berangkat. Mengingat masa-masa rawan di sekolahnya adalah sekolah besar, banyak pendaftarnya dan banyak yang tolak untuk bisa masuk sehingga agak rawan, jadi tidak bisa tinggalkan. Rusdi juga yang saya berharap banyak untuk bisa menggantikan Harmuhanis posisinya, tapi ternyata beliau sampai saat ini belum ada informasi balik apa siap apa tidak. Ya, sementara Kita saya aja, tidak bisa Kak. berangkat sendiri. Saya tidak bisa berangkat sendiri, Dinda. Saya harus ada teman. Kalau Itu saya. Nurbaya dari Sulawesi Barat kemarin udah janjian. Mm-mm. Oke, baik. Untuk itu nanti kita bisa diskusikan. Har Asri, ada tidak yang bisa disampaikan sebelum ditutup? Halo, Har Asri, Ketua IGBJI Sulawesi Barat. Halo, Har Asri. Oh, lagi tidak monitor. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon satu orang memberikan refleksi sebelum kita tutup dari pertemuan kita malam ini. Kesimpulan dan refleksi. Saya minta tolong ada satu orang, kita biasakan berefleksi ya, supaya di kelas-kelas kita juga kita biasakan ini. Di setiap akhir pembelajaran, kita akhiri dengan refleksi untuk bisa memahami murid tentang bagaimana dia menanggapi pembelajaran yang telah kita lakukan. Halo, Bapak Nggak ada, Ibu, Teh. teman-teman. Pro Nuraini, Teh Nuraini senyum-senyum silakan. Beliau sekaligus sebagai operator, operator sekaligus ya silakan Saya menyampaikan refleksinya. dari saya aja ya yang sepemahaman saya aja yang saya dapat sekarang. Ya kegiatan kita hari ini buat saya pribadi membuka mata, melek sedikit lah ya. Karena terus terang saya baru kali pertama dan kemarin rame-rame gembar-gembor tentang yang kurikulum. Kalau tadi Bu Nur Hayati sebetulnya beliau tahun jadi udah ada kelas 12 kalau nggak salah. 11 sudah ada Ya. tahun udah 2 Iya, tahun deh udah kayaknya 12. kalau nggak salah. Kelas Ya, 12 sudah ada Berarti yang itu sekolah kelas betul. penggerak 12. ya. Ya, karena sekolah penggerak juga. Terus kalau saya di sekolah juga saya masih pelangap-longo karena teman-teman ketika P5 saya tidak dilibatkan karena saya nggak ngajar kelas 10. Terus di sini ya yang barusan di-share sama Bu Hasniar, saya terus terang saya baru download semua materi baru download ketika saya buka laptop karena tadi seharian saya baru dibagi rapid. Jadi saya benar-benar ngeblank, belum mau mikirin dulu gitu maksudnya. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan, tadi ada sharing dari Bu Nur Hayati tentang memecahkan itu dari 4 elemen yang ada ke TP ya? CP apa TP? TP. Dari CP ke TP. Dari CP ke TP. Nah itu saya dengan istilahnya saja saya harus belajar lagi karena saya sampai beberapa kali ke Bu Nur Hayati saya tanya, PMM itu apa? Ini kali keberapa kayaknya barusan PMM itu apa? Karena saya belum buka sama sekali terus terang. Makanya ketika tadi Bu Hasniar bertanya sudah ada yang ini mandiri, saya belum menyentuh sama sekali Bu. Terus terang ya, mohon maaf. Kenapa mesti minta maaf ya? Saya yang salah sebenarnya. Saya belum mau belajar gitu kemarin-kemarin. Tapi kalau sekarang karena semester depan saya kebetulan tadi udah ada kabar dari sekolah katanya saya dapat 6 kelas untuk Jerman yang untuk yang dari anak-anak kelas 10 sekarang nanti mereka kelas 11. Saya ada 6 kelas dari 10 kelas yang ada.
lumayan banyak menurut saya karena sisa 30 dari jam. Kurtilas juga masih ada. Untuk yang kelas 12 saya ada 6 kelas, jadi 12 kelas, entah jamnya gimana saya juga nggak tahu karena pasti banyak yang bentrok. Kebetulan di sekolah saya sendiri sekarang, pengajarnya cuma seorang. Jadi untuk kalau yang lain gembar-gembor masalah sertifikasi, alhamdulillah kalau saya kayaknya masih tercukupi untuk itu. Ya, yang saya dapat pertama tadi tentang pecahan dari elemen itu, terus dari Bu Nur Hayati walaupun bicaranya cepat, saya nggak terlalu nangkep banyak karena bicaranya terlalu cepat. Betul, saya auditif, saya harus lihat contoh, jadi nanti kita tagih aja Bu dari beliau untuk sharing apa yang sudah didapat, kita tagih bareng-bareng. Jadi seperti itu sih. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Oke, kita Saya. kasih aplaus untuk Bu Nurain ya. Ini Bu Tambahan, Meke Kak. dari awal tidak pernah tutup kamera, luar biasa. Terima kasih, Prof. Meke. Mungkin bisa ada 1-2 kata yang disampaikan sebagai refleksi pertemuan kita hari ini. Saya ada 3 menit waktu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya untuk tahun ini baru kurikulum Merdeka dan saya juga belum diberi kesempatan mengajar. Katanya kalau di kelas 10 itu menurut kurikulum sekolah tidak ada. Jadi saya iya saja. Ketika mendengar seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, kayaknya ini bisa juga disampaikan ke sekolah. Apalagi kita NTT ini dipaksakan untuk siswa bahasa Jerman itu ngajarnya dari kelas bisa ngajar bahasa Jerman ya pasti ya harus mulai dari kelas 10. Ini bisa menjadi rekomendasi saya sampaikan ke kurikulum dan saya merasa ya cukup senang sedikit walaupun belum sampai ATP Bu. Kalau mungkin sampai ATP mungkin senangnya banyak Bu. Ini sudah ada gambaran. Saya buka PMM lihat tapi tidak mengerti gimana cara turunnya. Tapi malam ini simpel Bu. Dari CP ke TP menjadi simpel seperti itu. Mungkin ke ATP mungkin kita bisa belajar sama-sama lagi. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, siap. Baik. Jadi kita catat ya. Kita catat untuk ATP akan kita pelajari khusus juga. Entahlah nanti teknisnya seperti apa, nanti kita lihat. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya juga banyak belajar ini dari teman-teman lewat sini. Jadi cara belajar saya begini. Cara belajar saya seperti ini. Selalu mau bersama-sama teman-teman agar supaya energi-energi positif yang dimiliki teman-teman itu bisa juga mengalir ke kami. Dan bravo untuk NTT, Masya Allah luar biasa semangat teman-teman yang ada di sana. Saya sampai merekomendasikan loh oleh adik-adik kita yang alumni itu yang minta jam di sekolah saya bilang mau enggak ke NTT? Anda ke NTT, di sana direkomendasikan untuk harus belajar bahasa Jerman. Oke, saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi yang perlu untuk disampaikan, kita sampai di sini saja. Mari kita menutup kegiatan kita ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Mohon izin, siapa yang kameranya bagus, minta tolong Kamera. Ini cuma screenshot dibuat. aja. Ya, Oke, nanti silakan saya screenshot dibuka saya dulu kirim. kameranya teman-teman sekalian. Kita buka kamera dulu supaya wajah kita ada. Insya Allah nanti saya akan share ke YouTube ya. Kita punya pertemuan ini untuk teman-teman yang tidak sempat hadir. Sayang sekali ini saya kurang jelas ya. Saya punya karena Iya, saya di backlight ruangan kita, yang Kak. agak. Gelap Iya, saya backlight. ada di ruangan yang tidak menggunakan fasilitas lengkap ini. Oke, kita Iya. foto ya. 1, 2. Oh, Baya, kasih ke tengah-tengah sedikit kameramu, Baya. 1, 2, 3, senyum. Lagi, 1, 2, 3, senyum. Ada Saya berapa halaman, screenshot. Dinda? 1 halaman sih. 2, 1 lagi. Tapi yang banyak yang enggak buka kamera. Pakai slide Nggak apa-apa. kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, Pengaruh 2, jaringan 3. mungkin ini Dinda Arjuang. Katanya tidak bisa kelihatan. Oh iya. Kak Ya. Arjuang kelihatan kok. Ada. Kak Arjuang ada. 1, Ada 2, 3. katanya.
cuma tidak bisa lihat diri sendiri. Oh iya, memang tadi ada juga seperti itu. Oh gitu ya. Kak Arjuang ada. Oke, sudah Oke, selesai. baik. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa keberkahan untuk pendidikan di Indonesia dan untuk semakin menyenangkan dan membahagiakan anak-anak kita di kelas pada saat kita mengajar. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh und guten Nacht. Mohon Frau Nurhayati foto dan nama lengkap serta nama sekolahnya mohon dikirimkan untuk nanti buat flyer. Ya, kalau diskusi-diskusi begini tidak butuh flyer ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herr Kasim, bagaimana? Apa saya tutup atau Jam saya juga stop diskusi ini? Oh, mau diskusi dulu ya? Diskusi apa namanya? Oke. Diskusi lepas. Kalau recordingnya ditutup atau gimana? Oh iya, Ditutup recordingnya aja. aja dimatikan. Oke, baik. Kalau begitu saya stop.